Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah sumber kekuatan, sumber hikmat, pedoman, bahkan firman Tuhan akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setiamu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat kemurahan, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Dan juga mengerjakannya, melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka kitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jemaat dikasih Tuhan, satu kali Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Lalu seorang perempuan bernama Marta menerima dia. Istilahnya ngampir ke gitu ya. Nah, akhirnya Yesus mampir ke rumah Marta. Sampai di sana ya, Marta ini ternyata punya saudara perempuan bernama Maria. Nah, lalu apa yang terjadi? Kisahnya kita tahu bahwa Marta akhirnya sibuk sekali ya, karena dia sebagai tuan rumah tentu ingin menyambut tamunya dengan sebaik-baiknya. Dia ingin memberi yang terbaik. Sementara Maria, saudara perempuannya ini, duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan Tuhan. Sekilas mungkin orang akan memandang bahwa Maria ini kok ya kebangetan, toh nggak mau bantu saudaranya yang sibuk, ya. Dan wajar akhirnya Marta komplain. Tetapi perhatikan di sini, komplainnya nggak masuk di akal. Dia berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli?" Jadi seakan-akan bahwa pelayanan yang dilakukan Marta ini adalah pelayanan yang dikehendaki Tuhan. Ya, sehingga apa? "Tuhan, aku mau melayani ini loh. Kenapa kamu ngajak malah ngomong terus?" Istilahnya. "Kenapa Tuhan bicara terus sehingga Maria ini gak bantuin aku? Suruh dia bantuin aku," gitu loh. Ya, kurang lebih ya, bahasa sederhananya seperti itu. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan berkata bahwa, "Marta, kamu menyusahkan diri dan khawatir dalam banyak hal, tetapi hanya satu yang perlu." Yaitu apa? Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Perhatikan, yang terbaik. Melayani yang dilakukan Marta sesungguhnya bukan hal yang buruk. Ya, itu bukan hal yang salah, ya. Itu baik. Tetapi dikatakan bagian yang terbaik. Nah, apa bagian yang terbaik? Yaitu Maria duduk dekat kaki Tuhan, terus-menerus mendengarkan Tuhan. Ini sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Lebih dari sekedar mungkin jamuan makan, mungkin minum segala macam. Lebih dari pelayanan macam-macam. Tuhan ingin supaya kita
beri waktu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Ini berlaku juga buat kita semua. Jadi jangan hanya sibuk dengan berbagai macam kegiatan, program gereja, kegiatan segala macam. Tetapi ingat, yang lebih penting, ya, yang terbaik, duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Justru dengan kita duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, kita jadi tahu isi hati Tuhan. Kita jadi tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Kita jadi bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Belum tentu loh apa yang kita berikan dengan sibuk, dengan luar biasa, repotnya itu pasti yang terbaik. Belum tentu apa yang kita buat dengan susah payah untuk melayani Tuhan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Tetapi dengan duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, kita jadi tahu apa sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan. Jadi Yesus mampir ke rumah Marta bukan sekedar, oh aku pengen makan minum. Dia ingin menyampaikan pesan. Dia ingin menyampaikan kebenaran. Dan itulah yang direspon oleh Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan saya percaya ketika akhirnya dia melakukan itu, dia jadi tahu, Maria jadi tahu apa sesungguhnya yang Tuhan mau. Dengan kita memberi waktu duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, maka kita akan jadi tahu apa yang terbaik yang bisa kita persembahkan, yang bisa kita buat bagi Tuhan. Kalau ingin melayani Tuhan yang terbaik, duduk diam dekat kaki Tuhan dulu. Jadi jangan sibuk dulu, tapi duduk diam dulu. Dengarkan Tuhan. Maka engkau akan tahu dan engkau bisa berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Justru Maria dipuji oleh Tuhan Yesus karena dia duduk dekat dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Sedangkan Marta yang sibuk mungkin capek juga, justru mendapat teguran. Ya, jadi intinya adalah bagaimana pentingnya kita memberi waktu berdiam diri mendengarkan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, pelayanan kita, itu pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami belajar dari sosok Maria yang memberi waktu, yang mau duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, sehingga jadi mengerti apa yang Tuhan kehendaki, mengerti isi hati Tuhan, sehingga ketika kami melakukan sesuatu bagi Tuhan, itu berkenan. Kami belajar dari sosok Marta Tuhan, bahwa kesibukan, pelayanan, program, kegiatan, apapun itu, kalau kami lakukan tidak dengan mendengarkan Tuhan terlebih dahulu, bisa saja apa yang kami kerjakan justru tidak berkenan. Kami berdoa saat ini Tuhan, mampukan kami menangkap isi hati-Mu. Berikan kami hati yang terus Tuhan mau mendengarkan Engkau. Hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan kami percaya ketika kami mendengarkan Engkau, kami jadi mengerti apa yang kami buat. Dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.